yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lumayan. Ya, dan kepalaku telah Ntar diinfokin aja deh. Kalau di sini masjidnya kelihatan gede semua, Sar. Jumat bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ada di hari Jumat, di penghujung Jumat tahun Masehi 2022 ya. Tapi kalau di bulan Hijriahnya ada di bulan Jumadil Akhir. Tinggal insya Allah 3 bulan lagi menuju Ramadan. Dan alhamdulillah kita ada di Masjid Agung Atin yang ada di Jakarta Timur. Dan insya Allah pada saat ini kita akan menghadiri pameran artefak tangan Rasulullah SAW ya. Dan ini alhamdulillah semua peninggalan artefaknya adalah tersertifikasi, berarti ini asli ya, bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Dan insya Allah ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk semakin mencintai baginda Rasulullah SAW, untuk kita semakin merindukan beliau, dan insya Allah kita bisa memantaskan diri menjadi umat yang dirindukan oleh baginda Rasulullah SAW ya. Jadi istilahnya tabarukan ya, bertabaruk, mendekat. Dan insya Allah sebentar kita lihat di sini ya, ini ada beberapa adab yang kadang-kala kita suka lupa ya kalau ngomongin adab ya. Pertama memakai pakaian, ini kalau yang laki-laki memang disarankan putih ya. Kalau akhwat nggak apa-apa lah kalau misalnya bajunya belum ini ya. Nanti ini belajar ya pakaian putih dan memakai wangi-wangian, ini khususan buat laki-laki setahu saya. Tapi kalau yang perempuan sebaiknya hitam. Lalu niatkan tentunya ya, niatnya tulus lillahi ta'ala ya. Ini semua adalah untuk menanamkan kecintaan, perasaan mahabbah, karena baginda Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah yang Allah sudah takdirkan untuk menjadi cahaya bagi alam semesta. Jadi di depan itu tempat artefak baginda Rasulullah SAW, kita harus merendahkan diri dalam artian kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh merasa ini cuman kayak museum. Enggak, ini bukan museum. Ini adalah istilahnya kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah tuh, kita ngelihat benda-bendanya aja insya Allah akan menimbulkan perasaan yang begitu rindu ya. Karena ini ibaratnya kita harus membayangkan kalau sama guru aja kita ta'zim ya, apalagi ini latihan kita untuk terus membentuk rasa takzim di dalam hati kita. Dan tentunya kita harus berselawat ya, mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Sayyidina ya Maula ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya. Nanti akan kita lihat bagaimana imamah atau sorbannya Rasulullah SAW. Kita insya Allah akan lihat juga bagaimana rambut Rasulullah SAW dan banyak lagi artefak lainnya. Dan tentunya tidak lupa kita harus berdoa terus ya, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan wasilah dari cahaya baginda Rasulullah SAW ya, kita memohon keselamatan dunia akhirat, memohon syafaat Rasulullah, dan insya Allah nanti dikumpulkan bersama dengan baginda Rasulullah dan keluarganya, para sahabat dan semua pengikut baginda Rasulullah yang dulu maupun yang sekarang hingga akhir nanti ya. Dan pada saat keluar nanti jangan membelakangi ya teman-teman ya, jangan membelakangi artefak, kita mundurnya seperti itu. Dan tentunya juga di situ akan banyak tempat-tempat yang tentunya harus bersih ya. Nih lagi-lagi nih peringatan buat orang-orang yang masih belum paham bahwa asap rokok nggak bersahabat ya dengan artefaknya Rasulullah. Dan tentunya kita akan semakin syahdu lagi ya, karena akan ada lantunan ayat-ayat Quran, sholawat. Insya Allah ini akan menjadi Jumat yang makin bermanfaat buat kita untuk terus mendekatkan diri. Dan insya Allah perasaan ini akan menjadi perasaan yang akan bermanfaat buat akhirat kita, karena barang siapa yang
bersolawat di hari Jumat, ya, perbanyak bersolawat di hari Jumat. Nanti insya Allah kita akan mendapatkan hadiah dari Allah, ya, karena Allah sendiri yang akan menyampaikan salam kita kepada baginda Rasulullah SAW. Baik, mungkin itu saja dari saya. Yuk, bismillah, kita niatkan lagi-lagi untuk meluruskan niat. Insya Allah kita nanti bisa coba nanti ya, maaf. Jadi untuk meluruskan supaya jangan sampai ada salah paham tentang tabaruk, bahwa ini adalah bagian dari ikhtiar kita, insya Allah, untuk mendapatkan keberkahan. Pengen jadi orang Islam, Nabi Muhammad nggak dikasih Allah, tapi diceritakan dalam Al-Quran. Walaf. Tapi kita ini sebenarnya meneruskan pelajaran dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW. Mana Nabi Isa mengajarkan tentang iman dan amal. Hari ini kita belajar bagaimana bermuamalah, bermuasarah, sehingga berbuah akhlak. Islam ini bukan masalah ilmunya banyak, tetapi akhlaknya harus menjejukkan orang-orang di sekeliling. Inilah akhlak Rasulullah SAW, ada peninggalan Rasulullah. Kenapa? Rasulullah begitu cintanya kepada kita, sehingga berkenan mau peninggalannya buat kita lihat untuk jadi suatu data otentik. Orang mimpi ketemu Rasulullah, Masya Allah, seumur hidup jangan ingat. Pada hari ini kita bertemu langsung, melihat rambutnya Nabi Muhammad SAW, melihat janggutnya, sendalnya. Bahkan di sana ada satu telapak kaki Rasulullah SAW itu di Taif. Dia ngajak orang Taif masuk Islam, tapi marah orang-orang pembesar sana. Disuruhnya anak-anak muda ngusir. Maka Rasulullah diusir anak muda sana dengan diludahi, dilemparin batu, sehingga seluruh tubuhnya penuh dengan ludah dan darah, sehingga licin, dan dia lepas sendalnya. Pada saat batu karang mau diinjak sama Rasulullah, maka batu itu melembutkan sehingga berbentuk telapak kaki. Karena kaki aja, batu aja nggak ingin nyakitin Rasulullah. Bila panas, awan datang menutupi. Hari ini kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW pun jangan menyakiti beliau. Kita harus datang dengan cinta, kerinduan. Siapa aja yang cinta pasti bertemu dengan yang dicinta. Kalau kita tidak meneteskan air mata, maka kita hanya pura-pura cinta. Maka harus baper di sini. Pura-pura aja nangis. Kenapa? Amalan kita nggak ada yang bagus deh, saya bilang. Ini sholatnya, baca Qurannya, nggak seperti Rasulullah. Sahabat-sahabatnya. Tapi ditanya Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, apa yang kau perbuat sehingga kau bisa bersamaku dalam surga? Semua dia. Kalau sahabat ya Rasulullah, sholat saya nggak bagus, baca Quran, puasa nggak bagus. Terus bagaimana kamu bersamaku? Aku hanya punya satu, cinta kepadamu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, engkau akan bersama dengan orang yang kau cinta. Bahwa dengan cinta, dengan mahabbah, dengan kerinduan, kita lagi kangen Rasul. Bener nggak kangen? Kita nggak ketemu orang tua ini seminggu, sebulan, 2 bulan, masih bisa terobati. Ini 1446. Dan di mana Rasulullah seluruh potensi hidupnya dia korbankan untuk Islam. Fatimah waktu itu baru melahirkan Hasan Husain seminggu karena di Hudaybiyah di embargo, nggak ada makanan sehingga tidak bisa nyusuin Hasan Husain waktu itu. Dia menangis pun sudah tidak keluar air mata, yang keluar darah bukan susu. Maka dalam tangisan datanglah ayahnya, girang dia ayahnya datang, ayah dia putra-putramu berhari-hari yang aku amalkan sehingga tidak bisa menyusui. Angkat tanganmu ayah. Lihat Raja Rom, Raja Yunani, mereka punya taman-taman surga, makan mereka begitu mewah. Angkat tanganmu ayah. Maka dipegang kepada wahai putriku, doaku rumahku. Keluarga Muhammad sudah dijamin diberiku oleh Allah. Aku ingin umatku selamat, jadi doaku untuk umatku. Banyak sekali kisah seperti itu. Sampai sahabat mau perang nggak punya apa-apa, sahabat dukung mereka, ayo maju terus. Saya nggak punya apa-apa, orang mau nyumbang nggak ada. Datanglah seorang ibu bawa anaknya, ya Rasulullah saya nggak punya apa-apa, suami saya udah meninggal, dia bayi saya umur 8 hari. Untuk apa kata Rasulullah? Bila ada panah, ada tombak mengarah kepadamu, jadikan anakku perisai. Begitu cintanya perempuan-perempuan pendukung. Bahkan yang pertama kali masuk Islam adalah seorang wanita. Yang pertama kali saya adalah wanita. Yang menyebabkan 2 khalifah masuk Islam adalah wanita. Wanita sangat dimuliakan dalam Islam. Kenapa? Dia memiliki rahim yang bisa melahirkan orang-orang besar, pejuang-pejuang Islam, ulama-ulama besar. Nah, hari ini untuk perjuangan inilah kita jumpa kangen Rasul dengan adab. Nggak usah, kita nanti di dalam nggak usah selfie dulu. 20 item ini kita datangin, kita perhatikan
lihat energi Rasulullah, lihat nurnya Rasulullah. Karena Sayyidina Umar mau bunuh Nabi Muhammad saja, hari ini makamnya di sebelah Nabi Muhammad karena melihat Rasulullah. Nabi katakan, man ro'ani dakhala jannah, barang siapa yang melihatku dijamin surga. Maksudnya setelah ini kalian punya semangat untuk benar-benar bertemu Rasulullah dengan cinta, dengan amal, dengan perjuangan, dengan mujahadah, dengan kasih sayang, dengan bersihnya hati kita dari membenci orang, gak suka sama orang, dendam. Karena dalam kitab Ihya Ulumuddin kata Imam Ghazali, ciri-ciri tobat kita diterima, kita maafin orang lain. Bagaimana Allah mau maafin kita kalau kita nggak maafin orang? Yang terakhir, di sini kita harus bawa doa orang tua. Karena redonya Allah, li wali walidain. Walaupun orang tuanya berbeda agama, saya juga dari Nasrani, istri saya dari Hindu, tapi anak-anak saya dihapis semua. Karena apa? Ibu saya pun mengucap syahadat karena dengan akhlak, doakan. Betul kan? Ya Allah, saya tidak mampu merubah siapapun juga ya Allah. Tapi Engkau yang bisa mampu merubah hati setiap manusia. Saya tidak mampu berbakti kepada orang tuaku ya Allah. Bahkan tidak mampu meminta maaf karena keislaman saya. Tapi Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya mohon demi cintamu kepada Rasulullah, terimalah orang tuaku menjadi umat Islam. Terimalah keluargaku menjadi Islam. Ya Allah, siapa yang bisa menolong orang tua? Melalui peninggalan Rasulullah, melalui rambut Rasulullah, melalui peninggalan ini ya Allah, angkat derajat orang tua. Kami rindu ya Allah, kalau lebaran kami ingin bertemu, kalau Ramadan ini kami ingin bersama-sama. Ya Allah, kami bukan tidak ikhlas menjadi agama Islam hari ini, tapi kami ingin juga punya keluarga Islam. Banyak doa di sini, ya. Di sini dalam kita bukan nggak boleh hal yang lain, hati. Kalau ketemu presiden, ketemu gubernur, banyak tertib. Kalau ketemu Rasul, hati bersih. Benar-benar harus baper. Kalau nggak mampu nangis, kata Rasulullah, saya nggak mampu berdoa nangis ya Rasulullah, pura-pura nangis. Kenapa? Karena tetesan air mata satu itu akan membendung daripada api neraka, akan menjadi perisai api neraka, akan menjadi saksi. Ya Rasulullah, saya pernah meneteskan air mata di hadapan peninggalan ya Rasul, di masjid Atin ya Rasul, dan tolak aku jadi umatmu ya Rasul. La ilaha. Kita masuk bareng-bareng. Bismillah, sambil selawat ya. Sallallahu alaihi. Hari-hari hidupnya mikirin kita bagaimana selamat hadis Rasulullah. Dan ini setelah dicek di di tes lab itu ada 17 elemen dan manusia cuma 14 elemen. Yang 3 ini nur saja, kalau dibesarkan cahaya. Tapi terus dia menemukan apa? Semangat cintanya umat Islam di Indonesia. Sahabat tabiin namanya Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi, nggak ketemu Nabi, nggak lihat jenggot Nabi, maka dibilang tabiin. Kita hari ini amalannya apa coba? Kalau dilihat amalan kita nggak sebanding dengan Uwais Al-Qarni, tapi Allah izinkan kita melihat janggutnya baginda Rasulullah. Aslinya betapa rindunya Rasulullah sehingga ingin umatnya jumpa, walaupun dengan peninggalan seperti ini. Karena cinta itu pasti bertemu dengan yang dicinta. Kita ngeliat sesuatu yang kita cintai aja, misalnya burung, atau kita melihat sesuatu bunga, maka dia berbunga, hati kita akan tentram. Hari ini kita rindu sama Rasulullah. Kalau kasih jenggotnya, kita harus benar-benar ada kerinduan. Karena kita kalau nggak cinta berarti kita hari ini hati kita nggak bergetar, Tiap hari kita sholawat. Seluruh burdah, maulid, barjani semua menciptakan kerinduan kepada sesama, kerinduan yang mendalam. Ini rambut baginda Rasulullah yang dipegang oleh Ibu Salamah, istri beliau. Kita kalau lihat sesuatu yang kita sayangi, ibu kita akan sertifikasi. Ada 77 rambut yang tersertifikasi. Ini diambil dari tahallulnya Rasulullah waktu haji. Wahai sahabatku, kumpulkan rambut.
dibagi-bagikan kepada sahabat. Dan sebagian disimpan oleh istri-istri Rasulullah. Saking cintanya mereka. Ada sahabat namanya Ummu Salamah, kalau udah sakit sahabat tangannya dicelupkan airnya, ngambil keberkahan. Itulah namanya keberkahan. Kita percaya obat bodrek menyembuhkan, bodrek buatan manusia. Sungguhnya yang menyembuhkan juga Allah. Maka celupan air tadi membuat apa? Karena ini adalah mukjizat dari Rasulullah SAW. Maka air yang dicelup tadi diminum akan memberi manfaat apa saja hajat kita. Sakit jasmani, sakit rohani, apa saja. Karena pengobatan zaman dulu ya zaman dulu seperti tradisional. Kalau kita bergantung dengan obat buatan manusia, sehingga semua obat pun juga mintanya kepada Allah untuk sembuh. Kesembuhan itu datangnya dari Allah. Jihad keluar dari Allah. Ini ada pelepah kurma, 100 kurma di ujung sana. Sahabat nggak berani dekat seperti ini. Bahkan memandang Rasulullah pun sahabat nggak berani. Tapi hari ini karena lemahnya iman kita, banyak dosa kita, maka kita melihat seperti ini. Kenapa? Kita ingin yakin supaya tambah iman kita, tambah yakin kita bahwa Rasulullah benar. Ada Nabi kita, ada data otentiknya, dan benar beliau korbankan seluruh hidupnya untuk kita semua dengan hidup sederhana. Disinilah banyak menempel keringat-keringat Rasulullah SAW. Kemarin boleh dicium, tapi ternyata merusak di dalamnya apa? Hawa kita rupanya membuat lapuk di dalam, jadi ditutup, kita minta maaf nggak bisa dicium. Darah kekasih Allah itu indah darahnya, tidak menjijikan. Kita tidak melihatnya aja kita senang lihat darahnya. 1400 tahun yang lalu darah beliau seperti ini. Disimpan oleh sahabat yang ahli bekam, karena Rasulullah saja dibekam, maka kalau bisa kita minimal dibekam lah untuk menghidupkan sunnah. Karena dalam bekam kan kebaikannya, hadis riwayat Tirmizi, dibekam buat wanita baik sekali, jadi kita juga kuat duduk untuk baca Quran, kuat karena darah kotor di badan kita ini bagus sekali. Saking cintanya sahabat, darahnya Rasulullah aja disimpan. Untuk apa? Karena diizinkan Allah hari ini kita melihat bertabaruk. Ini tanah makam. Pertama kali Rasulullah SAW dimakamkan, banyak sahabat-sahabat itu di luar daripada kota Madinah. Maka untuk menyampaikan berita tentang meninggalnya Rasulullah sulit, karena sahabat tidak ada yang percaya Rasulullah akan meninggal. Rasulullah itu baik, Rasulullah sederhana dan segala macam kebaikan, dan tidak ada yang percaya di luar Madinah bahwa Nabi akan meninggal. Maka untuk memberitahunya, maka diambilnya tanah dan dibawanya ke sahabat-sahabat Damaskus, kemana, Suriah, ke Palestina. Ini Rasulullah sudah meninggal. Mereka sudah cium tanah kuburan Rasulullah, maka aromanya sama dengan tubuh Rasulullah. Sehingga sahabat-sahabat menerima kenyataan itu, bahwa mereka pun harus kehilangan kekasih mereka, Nabi Muhammad SAW untuk selama-lamanya. Tapi hati mereka tidak pernah melupakan baginda Rasulullah SAW. Hati mereka selalu, dan mereka, Rasulullah waktu jalan di suatu tempat, Rasulullah nunduk karena ada dahan pohon. Tapi setelah dahan pohon itu tidak ada, Rasulullah pun tidak ada, sahabat-sahabat saking cintanya sama Rasulullah, kalau lewat situ dia nundukkan kepala juga, karena saking cintanya sama Rasulullah. Sahabat mengikat unta di mana, mereka pun Rasulullah ingat unta di kaki situ, maka sahabat pun mengikuti bagaimana mengikat unta, karena mereka menjaga hubungan dengan Rasulullah. Bagaimana memundurkan unta, maka mereka pun mengikuti Rasul bagaimana memundurkan unta. Jadi hal-hal yang tidak dibuat Rasulullah mereka tidak inginkan. Bagaimana mereka makan, bagaimana mereka tidur, bagaimana mereka berjalan, sehingga kehidupan mereka dibilang kejayaan Islam, sehingga 2/3 dunia bisa dikuasai Islam. Karena apa? Mereka berjalan dengan cara hidup baginda Rasulullah. Permata-permata Rom, permata-permata Suriah, buat mainan anak-anak mereka tidak terkenal dengan harta kekayaan. Karena dunia ini hanya fata morgana. Sesungguhnya kebahagiaan orang Islam ini adalah mampu
dia mencintai Rasulullah dan mengikuti jalannya Rasulullah. Semakin mundur kita dengan Rasulullah, semakin mundur Islam ini, semakin mundur, maka kita semakin dekat dengan barisan Nabi Muhammad SAW dan kita akan bersama dengan Rasulullah SAW. Agama ini kalau semakin jauh, maju semakin jauh, sehingga kita tertinggal dengan Rasulullah SAW. Agama harus kembali kepada baginda Rasulullah SAW. Siwak ini ditemukan di baju jubah Rasulullah. Siwak ini pernah bersentuhan dengan gigi Rasulullah, sehingga siwak ini mengeluarkan nur kalau dilihat. Nabi katakan barang siapa yang bersiwak sebelum sholat maka dinaikkan 70 kali lipat sholat. Kalau dibaca Quran maka Qurannya juga dikali 7 kali lipat. Kalau dia beramal apapun dengan bersiwak dinaikkan 70 kali. Maka usahakan kita memiliki siwak karena harganya nggak terlalu mahal, tapi dalam sunnah ada kejayaan. Nabi katakan apa? Man tamassaka bisunati endal fasari ummati falahu ajru bitasyaid. Barang siapa yang berpegang mengikut sunnahku di kala sedang rusak umat, maka pahalanya 100 orang mati syahid. Dalam riwayat Tirmidzi 1 mati syahid. Sunnah kita harus pegang. Cinta, sudah lihat Nabi, sudah bertemu dengan Nabi, sunnahnya harus kita jadikan suatu kehidupan. 24 hour kita harus bersunnah. Kalau masuk Islam ini jangan ragu-ragu. Satu sunnah saja kita sudah selamat. Masuk kamar mandi aja kita berapa kali? Sehari 5 kali. Kalau pakai doa sunnah, berarti sehari 10 kali. Sebulan sudah 300 kali. Setahun, 10 tahun. Makin banyak sunnah, makin dekat dengan Rasulullah. Yang membuat kita jauh dari Nabi adalah kita tidak menghidupkan sunnah. 100 pedang, rampasan. Pada saat dia berperang, dia ngajak orang-orang Rom, mana saja Yaman untuk masuk Islam. Sehingga ada 40 orang. Ya. Orang-orang Rom ini masuk Islam. Pada saat berperang, belum sempat sholat, cuma syahadat. Tapi belum semuanya saya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalid bin Walid ini Masya Allah tidak pernah mundur dari peperangan. Yang pertama kali mengalahkan strateginya Khalid bin Walid ada Rasulullah SAW. Pernah perang Uhud, Khalid bin Walid buat strategi di Gunung Uhud dan ternyata terpukul pasukan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW merubah strategi lagi dan Khalid bin Walid dengan tentaranya lari. Maka hari itu semua anak-anak sahabat, istri-istri sahabat, cucu sahabat sedang menangisi karena banyaknya sahabat yang meninggal dunia dalam perang Uhud. Kuburan mereka masih merah, air mata mereka berdering. Tiba-tiba Khalid bin Walid datang ke base campnya Rasulullah dan berkata, di mana Muhammad? Kenapa? Aku ikut Muhammad. Maka semuanya sahabat-sahabat yang tadi menangis bilang marhaban ya Khalid, marhaban ya Khalid. Dan Khalid berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada dendam dengan sahabat. Sahabat tidak marah pada seluruh keluarganya sudah meninggal dunia. Tanah masih merah, banyak yang syahid. Mereka rangkul Khalid bin Walid dan Khalid bin Walid bersumpah di hadapan Rasulullah, aku bersumpah ya Rasulullah, aku tidak akan turun dari kuda sebelum Islam berjaya. Sehingga hari-hari hidupnya di atas kuda dan terus melanjutkan kudanya dengan kalimat-kalimat tauhid dan dia tidak pernah dikalahkan dimanapun juga. Pada saat Sayyidina Umar menjadi khalifah, dia ditarik mundur untuk tidak berperang, dia kembali ke rumah karena ketaatan dia kepada khalifah. 90 luka dalam tubuhnya, baik itu bekas pedang, bekas panah dari depan semua. Dan beliau sakit. Tidak lama beliau meninggal dunia di kamar. Dan Sayyidina Umar pun menangis meraung-raung karena menyesal seorang panglima harus meninggal di kamar. Maka Umar katakan, wahai sahabat-sahabatku, jangan ada yang memandikan, menggali kafan. Aku yang mengafaninya, aku yang menggali kuburnya, dan aku yang menyulatkannya. La haula wala quwwata. Ini tongkat dari bahan jati. Tongkat Rasulullah SAW ini ada 13, kayu lus dan kayu alsesia. Inilah tangan beliau pernah berpegang di sini. Tangan yang mulia. Presiden Chess-nya hanya minum 1 mangkuk saja bekas bibir Rasulullah. Dia begitu mulia dijemput pakai pesawat jet dengan mobil mewah. Hari ini kita tidak mampu memberi kemewahan seperti mereka, tapi mewahkan hati kita hari ini, besarkan hati kita ini, lapangkan hati kita ini, tancapkan cinta yang benar kepada Rasulullah. Tongkat ini kayaknya hadiah dari orang-orang Indonesia kayaknya, dulu zaman dulu. Karena di sana nggak tumbuh kayu jati yang tumbuh di Indonesia. Cuman belum tahu dari mana kerajaan mana atau negara mana yang kirim. Panah komando itu panah untuk gerakan pasukan. Jadi dipanahkan ke atas, dia nanti berbunyi. Maka ujungnya berbeda-beda nih.
setiap ujung ini berbeda-beda akan mengeluarkan bunyi yang berbeda. Atau ini pasukan panah, pasukan tombak, pasukan unta yang maju, ya kan? Ini bergerak sesuai dengan bunyinya. Dan ini stempelnya dari Amirul Mukminin Al-Mu'min di sini. Ada stempelnya di sini. Stempel kerajaan dari ini. Sudah mulai belajar panah juga di sini. Nah, ini coba lihat panah ini kan, ini termasuk keras itu kalau nariknya juga. Tangan beliau begitu masuk indahnya. Jadi salah satu olahraga yang disunahkan adalah panah. Kalian nggak bisa manah, yang penting udah pegang panah dapat sunnah. Pahalanya tadi 100 mati orang syahid. Saya Rasulullah dengan apa? Dengan cambuk. Maka semua sahabat marah. Ini cambuknya. Tapi kata sahabat, ya Rasulullah, saya waktu itu nggak pakai baju. Maka Masya Allah, ya kan? Sahabat marah sekali karena Rasulullah disuruh buka baju. Tapi Rasulullah ngaku salah orangnya. Kalau dikatakan salah, Nabi ngaku salah. Maka Nabi Muhammad SAW buka baju, dan sahabat itu mendekati dengan cambuknya, dan hanya memeluk Rasulullah karena saking rindunya, saking cinta. Ini cambuk. Kita akan di Taif. Ini sekelilingnya dipenuhi dengan darah. Karena beliau diusir dari Taif. 8 km dilemparin batu, diludahin. Apakah Rasulullah nangis? Rasulullah nggak nangis. Rasulullah berlari takut? Tidak. Rasulullah mengeluh? Tidak. Rasulullah membiarkan tubuhnya diludahin, dilemparin batu, supaya orang-orang Taif puas, tidak marah. Maka karena dalam beberapa kilo tuh licin, sendalnya lepas karena berumuran dengan ludah dan darah. Kaki batu karang di kota Taif, di jalan-jalan sana keras. Maka waktu diinjak Rasulullah karena keras dan tidak ingin menyakiti kaki Rasulullah, maka batu tadi melembutkan seperti menginjak roti sehingga berbekas. Jadi ada 79 bekas kaki yang disimpan dari Taif yang bersertifikasi. Saat itu sebelumnya Rasulullah SAW telah ditinggal oleh Siti Khadijah, istri kesayangannya, dan ditinggal oleh pamannya. Baru Rasulullah datang ke Taif dan dilemparin batu. Di tempat aman Rasulullah lari, Rasulullah duduk dan angkat tangan. Dia berdoa, ya Allah, bukan salah mereka ya Allah. Ini salah saya, tidak sungguh-sungguh mengajak mereka ya Allah. Jangan kau marah dan murka kepadanya ya Allah. Ini salah saya ya Allah. Rasulullah menyerahkan dirinya, padahal Rasulullah sudah begitu banyaknya darah yang keluar. Bahkan gunung-gunung pun datang, malaikat gunung minta kepada Rasulullah untuk menghancurkan kota Taif, tapi Rasulullah melarang. Begitu hikmahnya Rasulullah, minta diberikan hidayah sehingga orang-orang Taif melahirkan ulama-ulama besar setelah itu. Salah satunya Maulana Qasim yang dakwah ke Indonesia. Setelah itu datanglah malaikat Jibril alaihissalam untuk menghibur. Allah Subhanahu wa taala pun bersedih melihat seperti itu. Maka malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, kekasih Allah, engkau diundang Allah ke Sidratul Muntaha. Itu yang terjadi Isra Mi'raj. Nggak mampulah kita harus Isra Mi'raj dengan penderitaan yang berat sekali. Itu doa Nabi waktu di Taif. Ini adalah sendal atau trompa. Rasulullah SAW banyak sendal. Sendal yang tersertifikasi seluruh dunia ada 79 trompa. Dan tidak ada keraguan masalah sertifikasi. Karena Rasul banyak dikasih hadiah. Dipakai di depan dia untuk diserahkan hadiah. Ini salah satu. Yang sendal ke Sidratul Muntaha ada di Top Kafi. Ini hanya sebagian saja. Tapi di sinilah kaki yang mulia pernah menginjak kakinya di sini. Semua batu-batu pengen tanah, pengen diinjak Rasulullah. Semua berebut ingin diinjak Rasulullah. Hari ini kita harus berebut mendapatkan cinta Nabi Muhammad SAW. Hati kita harus ini stempel. Stempel Rasulullah ada 2. Yang satu di tangan itu buat sahabat-sahabat. Kalau ini untuk raja-raja, untuk dikirim ke raja-raja sehingga banyak raja-raja satu kerajaan masuk Islam dengan stempel ini. Stempel inilah yang menjadi sebab 2/3 dunia kenal dengan Islam dan semua tunduk patuh dengan Islam. Islam mengajarkan yang terbaik. Dia kalau dakwah ke satu tempat bukan perang, nggak ada boleh. Hewan aja nggak boleh dibunuh, pohonan aja nggak boleh ditebak,
kandang aja nggak boleh dirusak. Tatanan Islam begitu indah. Sehingga hari ini Masya Allah, kita Islam banyak di Indonesia, tapi hari ini cinta kita sama Rasulullah hanya di Johor saja, sehingga tidak mampu mengikuti cara hidupnya Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya, baik dalam keluarga, dalam lingkungan. Maka kita bangun, Islamnya akan berjaya dari kita. Jangan kita melihat orang lain dulu, bangunkan Islam dalam diri kita, tumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Maka cinta itulah akan menumbuhkan amal yang terbaik, amal yang indah, amal yang istiqomah, sehingga pada saat kita meninggal dunia pun kita dipenuhi dengan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kalau dia safar pergi jauh, ini 25 liter dan dia bisa mengendalikan suhu. Jadi kalau air panas masuk sini, dia tetap panas. Walaupun dari Madinah ke Syam ada gelombang sini, teknologi Islam yang canggih untuk menjaga perjalanan yang jauh dengan air ini. Disinilah tangan beliau mengangkat, menuangkan minumannya, semua indah. Al-Fatih, penakluk kasus Nobel Turki. Dia tidak menghancurkan gereja. Dia begitu indah. Iya, Sofia. Contoh. Khadijah radhiyallahu anha, istri yang paling dicintai Rasulullah SAW, menandakan bahwa Siti Khadijah adalah wanita terkaya dengan perak yang indah ini. Tapi dia pun berkata kepada Rasulullah, "Wahai suamiku, menyesalkah engkau menjadikan aku istrimu, wahai Rasul? Hari ini aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Sementara aku lihat engkau terus ingin berjuang di jalan Allah. Wahai suamiku, bila aku meninggal dunia, engkau ingin menyeberang lautan, ingin menyeberang sungai. Tidak ada jembatan yang engkau lalui. Gali kuburanku, suamiku. Ambil tulang belulangku, suamiku. Jadikan jembatan, jangan sampai engkau berhenti mengajak orang taat kepada Allah." Di sana tangan Khadijah senantiasa menuangkan air susu untuk Rasulullah SAW. Siti Khadijah meninggal dunia dalam keadaan pakaiannya bertambal 300. Maka Allah kirimkan kain kafan kepada Rasulullah untuk menutupi daripada tubuh jasad Siti Khadijah radhiyallahu anha. Inilah wanita pertama yang masuk Islam, wanita pertama yang mengorbankan seluruh hidupnya, hartanya untuk berjuang untuk Allah. Wanita yang tidak pernah mengeluh. Dan Rasulullah mau poligami setelah Siti Khadijah meninggal dunia. Inilah ratunya surga. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Indah. Sehingga seluruh istri Rasulullah cemburu dengan Siti Khadijah. Kalau kita lihat makamnya, kita ziarah, Masya Allah, sederhana sekali makamnya juga. Tidak ada kemewahan, tapi hatinya mewah dengan cinta kepada Rasulullah. 100% dia cinta. Hari ini kalau kita ditanya sama mereka, sahabat sahabiah, anak-anak sahabiah, apa yang kita korbankan hari untuk Islam? Apa yang telah kita buat untuk Islam? Mereka berkorban habis-habisan untuk Islam. Apa yang kita buat hari ini? Ayo, kita harus bangkit. Kita harus maju. Islam harus lagi hidup kembali. Anak-anak kita harus baca Quran. Lingkungan kita harus kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuh kecintaan dan kasih sayang. Islam akan bangkit bila dari kita punya semangat untuk membangkitkan Islam dalam diri. Jangan terkesan. Kita lihat hari ini, ada nggak orang yang nggak makan hari ini nggak puasa? Ada nggak yang makan? Ada nggak yang makan 1 minggu nggak makan sama sekali? Ada. Tapi ada nggak hari ini orang yang nggak baca Quran? Ada nggak sholat hari ini? Allah masih sayang sama kita. Karena doanya Siti Khadijah, doanya Rasulullah kepada kita semua. Jangan sampai kita kekurangan. Kita hanya disuruh taat kepada Allah, berbakti, mengikuti Rasulullah. Di surat Afil, alam tara kaifa batu ababil, batu yang menghancurkan tentara-tentara gajah. Batu ini ada di gunung. Batu ini adalah salah satu batu jenis meteoris yang mengeluarkan panas bila tergesek dengan atmosfer. Jadi burung itu bawa belum panas, tapi setelah burung ababil lepas, tergeseklah dengan atmosfer, maka dia mengeluarkan panas sehingga gajah-gajah tentara berani
seperti daun yang dimakan ular. Di belakang kita ini sederhana. 100 tahun menutupi makam Rasulullah SAW. Boleh dipegang. Gak apa-apa dipegang. Nanti kita doa di sini. Ini dalam Ka'bah, tapi kalau kita masuk ke Ka'bah, dia adanya di bawah samping. Jadi kita nggak semua orang bisa masuk dalam Ka'bah. Kita melihat keburukannya, maka Allah berfirman juga, aku sesuai dengan perasaan. Maka kebaikan yang kita perasakan ditambah kebaikan. Bangun tidur dengan doa, maka tabaruk kita dengan bangun tidur kebaikan. Kalau di sana kiswah yang di atas Ka'bah, kiri arah Ka'bah. Jadi kalau berangkat haji doa di sini. Jadi dari kalau ada apa saya silakan spot-spot dulu atau saya minta sini. Jumat bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah fitnahnya udah segininya, apalagi kalau nanti ya Allah mudah-mudahan kita udah meninggal duluan ya sebelum datang Dajjal ya. Amin ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah kita bisa tabarukan dengan artefak Rasulullah dan dapat makan siang bersama dengan Klenger Burger. Insya Allah makanan ini akan terus menjadi sumber energi yang halal dan Klenger Burger bisa terus memberikan santapan halal yang berkualitas untuk umat dan seluruh masyarakat Indonesia. Barakallahu fikum. Terima kasih. Ada sarung tangannya? Oh, Masya Allah. Masih higienis nih. Iya. Jadi makanannya steril, dia akan bersih karena pakai plastik. Masya Allah, Alhamdulillah ada air minum dalam kemasan yang nggak cuman bermineral tapi juga sudah beramal baik ya. Bayangin, setiap 1 liternya infaknya Rp15 dan insya Allah ini menjadi barokah karena airnya juga dikemas dengan ayat Al-Quran. Masya Allah, barakallahu fikum, semoga bisa jadi asupan yang halal buat umat. Amin.